wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Yuningsih dari kelas B5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning yang disusun oleh kelompok 1. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup dari kitab kuning. Kitab kuning merupakan istilah yang merujuk pada literatur klasik Islam yang ditulis dalam bahasa Arab tanpa harokat atau gundul dan digunakan sebagai rujukan ulama dalam kajian keislaman di pondok pesantren. Pengertian kitab kuning. Sebutan untuk kitab klasik bahan kajian pokok di pondok-pondok pesantren. Julukannya mengikuti karena warna kertas yang digunakan kemudian dicetak baru dikitab-kitabkan klasik menggunakan kertas HVS putih, tetapi tetap saja di mana namanya tetap kitab kuning, mungkin disebut oleh isinya yang tidak berubah. Hasil pemikiran para ulama Islam abad pertengahan sebagian besar merupakan bidang ilmu fikih, akidah, akhlak, tasawuf, tafsir, dan hadis. Sebagian besar ilmu kalam atau teologi atau juga filsafat atau pelajaran yang lainnya. Kemudian disiplin keilmuan yang ada dalam kitab kuning. Di dalam kitab kuning mencakup beberapa disiplin ilmu seperti fikih, tafsir, hadis, akidah, tasawuf, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Sejarah perkembangan kitab kuning. Sejarah perkembangan kitab kuning erat kaitannya dengan tradisi di pesantren yang telah berkembang sejak abad ke-13 di Nusantara. Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam yang menjaga keberlangsungannya studi kitab kuning melalui metode pengajaran sorokan atau bandungan. Ciri-ciri kitab kuning apa saja ya? Beberapa ciri-ciri kitab klasik kuning yaitu meliputi 1. Kitab-kitabnya berbahasa Arab, umumnya tidak memakai syarkar, berisi keilmuan yang sangat berbobot. Kemudian metode tulisannya dianggap kuno dan relevansi dengan ilmu kontemporer, kerap kali tampak menipis. Kemudian lazimnya dikaji dan dipelajari di pondok-pondok pesantren. Banyak di antara kitab-kitabnya yang berwarna kuning. Kemudian isi dari kitab kuning. Apa saja ya? Isi dari kitab kuning hampir selalu terdiri dari 2 komponen. Yang pertama yaitu komponen matan dan yang kedua yaitu komponen syarah. Matan adalah isi inti dari yang akan dikupas oleh syarah. Dalam layoutnya, matan diletakkan di luar garis segi 4 yang mengelilingi syarah. Kemudian penjilitan kitab-kitab ini biasanya dengan sistem korasan, di mana lembaran-lembarannya itu dapat dipisah-pisahkan sehingga lebih memudahkan para pembaca menelaahnya sambil bersantai atau sambil melakukan kegiatan yang lain tanpa harus membawa semua kitab-kitab itu yang isinya berjumlah ratusan halaman. Kemudian komponen-komponen pembelajaran kitab kuning. 1. Dilihat dari kandungan maknanya. Kitab kuning ada 2 macam, yaitu kitab yang berbentuk pewarna atau kerajinannya ilmu secara polos atau naratif seperti sejarah, hadis, dan tafsir. Kemudian kitab yang menyajikan materi yang berbentuk kaidah-kaidah keilmuan seperti nahwu, terus fikih atau yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua dilihat dari kadar penyajiannya. Kitab kuning dibagi menjadi 3. 1, yaitu muhtasar, yaitu kitab yang tersusun secara ringkas dan menyajikan pokok-pokok masalah. Kemudian yang kedua yaitu syarah, yaitu kitab yang memberikan uraian panjang lebar, menyajikan argumen-argumen ilmiah secara kooperatif. Kemudian mutawasyih yaitu kitab kuning yang penyajiannya materinya tidak terlalu ringkas tapi juga tidak terlalu panjang. Kemudian indikator kemampuan membaca kitab kuning. Kita mempelajari kitab kuning secara peningkatan kemampuan membaca kitab kuning seorang pelajar ataupun murid harus memenuhi indikator-indikator sebagai berikut. 1. Ketepatan membaca.
2. Ketepatan memahami isi. Yang ketiga, dapat mengungkapkan isi dari bacaan tersebut atau makna dari bacaan tersebut. Jadi dapat disimpulkan, Kitab Kuning adalah sebuah kitab klasik yang menjadi bahan kajian ulama di pesantren-pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam. Umumnya berbahasa Arab dan tanpa harokat, yang berisi berbagai disiplin ilmu seperti fikih, akidah, tasawuf, tafsir, hadis, dan yang lain sebagainya. Dicetak dengan kertas yang berwarna kuning, tetapi kini tersedia juga dengan kertas putih atau HVS. Struktur Kitab Kuning terdiri dari matan atau inti pembahasan dan syarat atau penjelasannya. Kemudian, pembelajaran Kitab Kuning digunakan pendekatan nakil atau akil, serta diklasifikasikan berdasarkan isi, penyajian, kreativitas penulisan, metode ulasan, kemampuan membaca kitab. Kemudian Kitab Kuning memerlukan pemahaman tata bahasa Arab atau nahwu shorof, serta memahami teks secara mendalam agar dapat menangkap makna dan gagasan yang terkandung dalam kitab tersebut. Jadi kita harus mempunyai dasar, yaitu ilmu nahwu atau shorof untuk dapat membaca Kitab Kuning ya tentunya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.